Selamat siang Bapak Ibu di ibadah 3 hari ini. How are you doing? Apa kabarnya hari ini? Saya minggu ini menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa buat gereja kita. Saya menyaksikan sendiri bagaimana kita dalam satu kesatuan bergerak sana sini sepanjang dari mulai bulan Oktober. Kita melakukan SG Fund, SG Campaign. Di bulan awal November kita memberkati kota. Kita datang ke rumah sakit. Kita berdoa buat orang-orang sakit. Di minggu kedua kita pindah ke dalam satu gedung yang baru, rumah yang baru. Yang hari ini kita sebut sebagai House of Miracle. House of Miracle. Pada saat di worship night Kamis yang lalu, Pastor Yudi mengungkapkan House of Miracles itu untuk mendapatkan satu keajaiban, miracle dalam kehidupan kita, perlu yang namanya tindakan iman. Miracle itu bukan berbicara bahwa dari kita sakit menjadi sembuh. Ada sesuatu yang menakjubkan dalam kehidupan kita, bukan hanya itu. Tetapi bisa jadi hati yang hancur, kembali datang mengasihi Kristus dan mengasihi jemaat. Ada rumah tangga yang tadinya sudah benci satu dengan yang lain, tidak ada lagi cinta, mula-mula dipulihkan di tempat ini. Ada yang tadinya hatinya sudah pahit karena mengalami kesakitan, mengalami kepahitan dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dipulihkan di tempat ini. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, hari ini ada 3 hal yang harus kita katakan, yang harus kita lakukan, supaya miracle itu sebagai tindakan iman kita bisa terjadi di tempat ini. Minggu yang lalu, minggu pertama, kita membahas sepanjang ibadah mengenai kehadiran hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Itulah hadirat Tuhan itu sangat membuat kita tenang. Membuat kita nyaman. Hadirat Tuhan itu membuat kita aman. Minggu hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara mengenai kasih. Sepanjang minggu ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ibadah 5. Kita akan berbicara mengenai kasih. Dan nanti minggu depan kita akan berbicara mengenai kekudusan. 3 ini adalah salah satu pilar dari tindakan iman kita. Supaya kita menerima kemenangan miracle demi miracle di sepanjang kehidupan kita tahun-tahun ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah pertama hari ini. Gembala kita menjelaskan mengenai kasih itu. Harus ada namanya kualitas rendah hati. Kerendahan hati itu akan membuat kita lebih mudah untuk mengasihi. Di ibadah yang kedua di jam 11, Pastor Yudi bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Karena salah satu orang yang mengasihi itu di sekelilingnya akan terjadi damai. Di ibadah 3 hari ini, saya mau membahas mengenai cinta akan rumah Tuhan. Mengasihi rumah Tuhan. Mengasihi rumah Tuhan. Saya memulai dengan satu kenyataan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah enggak dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita bekerja keras. Bangun jam 5 pagi, pulang jam 5 pagi. Kita bekerja 24 jam, tapi hasilnya enggak kelihatan. Kita belajar mati-matian bagi-bagi yang para mahasiswa di tempat ini atau sekolah, tapi kok nilainya jelek-jelek saja. Kita berusaha membangun rumah tangga kita. Kita belajar sana sini, tapi kenapa rumah tanggaku berantakan? Kita mulai menginvestasikan satu investasi ke tempat investasi yang lain. Return of investment-nya 0. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita berturut terus, kok enggak pernah breakthrough ya? Kok enggak pernah ada sesuatu yang berhasil ya? Dan kita bingung kenapa? Kenyataannya kita gagal. Kenyataannya kita tidak berhasil. Rumah tangga kita berantakan. Anak-anak kita melawan. Hubungan kita enggak beres dengan sesama kita. Dan kita enggak tahu sebabnya apa. Kejadian seperti ini Bapak Ibu. Kegagalan demi kegagalan, tapi mereka tidak tahu sebabnya. Pernah terjadi di zaman bangsa Israel di Perjanjian Lama. Sekitar tahun 538 sebelum Masehi.
bangsa Israel kembali dari pembuangan Babylon. Mereka setelah 70 tahun dijajah, mereka kembali ke tanah perjanjian mereka. 2 tahun setelah mereka kembali ke tanah itu, mereka berapi-api bilang bahwa ayo kita bangun rumah Tuhan di tempat ini. 2 tahun setelah kembali, jadi 536. Angka Masehi itu berkurang ya Bapak Ibu ya. Jadi 538 mereka sampai, 536 mereka berjanji kita membangun rumah. Berjalan waktu demi waktu Bapak Ibu, mereka lupa akan janji mereka untuk membangun rumah Tuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan kehidupan mereka. Sama-sama dengan saya baca Hagai 1 ayat 5 dan 6. Hagai 1 ayat 5 dan 6. Saya bacakan buat kita semua ya. Bapak Ibu boleh baca di layar juga bersama-sama. Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ini nubuatan dan peringatan dari Nabi Hagai. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bapak Ibu bisa relate dengan keadaan ini. Menabur banyak, dituainya sedikit. Kamu makan tapi gak kenyang-kenyang. Minum bagaikan minum air laut. Haus terus bosku. Bekerja, gajian bolong rekeningnya. Kantung-kantungnya berlubang. Dan jika seseorang mengalami kegagalan demi kegagalan dan tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, yang terjadi adalah frustrasi. Awalnya frustrasi, kesal, akhirnya depresi. Habis depresi itu sudah merupakan hal-hal yang negatif saja yang terjadi. Sesuatu yang negatif terjadi dalam kehidupan kita tapi kita nggak tahu sebabnya. Itu membuat kita penasaran luar biasa, frustrasi luar biasa, dan depresi berkelanjutan. Orang yang merasa gagal dalam banyak hal dan tidak tahu penyebabnya apa. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang banyak gagal dalam kehidupannya tapi nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Kegagalan itu biasanya ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama adalah mereka akan mengalami kegagalan yang sama. Mereka akan mengalami kegagalan yang sama, itu yang pertama. Seperti yang tertulis di Amsal 26 ayat 11 berkata begini. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Dia balik lagi dengan kegagalan yang sama. Yang kedua, kalau kita lagi gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan apa itu penyebabnya, kita seringkali menyalahkan orang lain. Itu bukan karena aku, kegagalan itu karena orang-orang di sekitarku. Aku karirku tak naik-naik karena bosku gak baik. Pendapatanku gak oke karena sainganku banyak. Kita cenderung untuk menyalahkan orang karena kita gak tahu apa penyebab sebenarnya. Dan yang ketiga, ciri-cirinya adalah kita selalu hidup dalam rasa bersalah. Rasa bersalah itu terus menerus akan menghantui kita sehingga kita gak punya percaya diri sama sekali. Dan hidup kita menjadi negatif. Perilaku ini disebut sebagai cognitive blindness. Kita nggak ngerti apa yang terjadi. Atau juga disebut dengan istilah lain, attribution error. Kita nggak bisa mengatribusikan ini terjadi karena apa. Ada hukum sebab akibat Bapak Ibu. Tapi kita nggak tahu sebabnya apa. Yang kita rasakan hanya akibatnya. Nah kalau Bapak Ibu relate dengan keadaan itu hari ini. Berpikir frustrasi, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Kenapa ya ini gagal terus. Gagal maning. Kita harus bertanya-tanya, apa yang salah? Katakan kanan kiri Bapak Ibu, apa yang salah? Salah itu hanya ada di Liverpool. Bagi yang tahu saja. Mari kita bahas satu-satu di Hagai 5 tadi ya. Hagai 1 ayat 5 ya. Yang pertama dia bilang begini. Kamu menabur banyak
tapi membawa pulang sedikit. Saya lahir dari keluarga petani, Bapak Ibu. Waktu kami menanam jagung, jagung hibrida waktu itu ya. Kalau kita tanam 1 kilo, menurut Bapak Ibu kembali berapa kilo? Kembali 500 kilo. 500 kali lipat untuk padi. Untuk jagung. Untuk padi, kalau kita menanam benih padi, kita semai 1 kilo. Kemudian ditumbuh menjadi kecil-kecil, terus kita kesebar ke sawah kita, sawah yang kering ataupun sawah yang basah. Itu akan menghasilkan 200 sampai 300 kilogram. Jadi 200 kali lipat sampai 300 kali lipat. Di dalam cerita ini bangsa Israel mungkin sedang menanam jagung. Mungkin sedang menanam padi, saya nggak tahu. Gandum mungkin, nanam durian kali, saya nggak tahu apa yang mereka tanam. Tapi menabur banyak, membawa pulang sedikit. Berusaha keras, melelahkan. Tetapi berkat Tuhan itu jauh, Bapak Ibu. Melakukan investasi di mana-mana. Return of investment-nya 0. Bisnis berguguran. Jualan tidak laku. Mulai makan modal. Mereka bekerja keras di ladang, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan karena Tuhan tidak memberkati. Ada ayat paralel Bapak Ibu di Ulangan 28:38 berkata begini, banyak benih yang akan kau bawa pulang, kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan sebab belalang akan menghabiskannya. Yang kedua kita bahas tadi di Hagai. Saat kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Ada yang gak pernah makan di sini? Kalau ada yang gak pernah makan boleh tunjuk tangan, saya mau foto-foto dulu sebentar. Semuanya kita pernah makan. Tapi di sini artinya makanan itu ada berlimpah, mereka makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Walaupun mereka punya makanan tetapi tidak merasa kenyang, melambangkan ketidakpuasan batin. Batinnya gak pernah breakthrough, gak pernah puas. Bayangkan seorang yang memiliki karir bagus, pekerjaan bagus, rumah indah, mobil banyak, harta melimpah. Panggil saja namaku, Bento. Tapi gak pernah puas Bapak Ibu. Setiap pagi bangun dengan keadaan hampa. Hampa. Tahu gak Bapak Ibu, ada satu penelitian. 74% pekerja profesional mengaku tidak puas secara materi dan tidak bahagia secara emosional. 3/4 Bapak Ibu, iya benar 3/4, 74% kira-kira ya, 75. Nggak puas dengan pekerjaannya masing-masing. Itu istilahnya disebut sebagai emptiness syndrome. Kita punya banyak hal dalam kehidupan kita, tapi kita nggak pernah value. Kita nggak pernah bersyukur, dengan itu kita merasa selalu kekurangan dalam kehidupan kita. Hari ini di area-area kerohanian pun banyak yang seperti itu. Kita nggak puas dari satu KKR ke KKR yang lain. Kita nggak pernah puas untuk mendengarkan ajaran dari satu orang. Dari satu gereja, kita pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Dengar KKR siapa yang paling terkenal, kita datang kemana-mana. Seakan-akan kita kurang puas dengan apa yang kita miliki di rumah kita sendiri. Kita pindah sana sini cari sesuatu firman yang menyenangkan hati kita. Bukan firman yang membenarkan hati kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kita banyak overload dengan informasi dunia. Informasi dunia kita cari di mana-mana, tren keekonomian bagaimana bisnis tahun 2026, 2027. Kita capek cari itu, tapi kita lupa cari perlindungan Tuhan di dalam bisnis kita. Kita banyak makan input dunia, tetapi tidak kenyang karena bukan firman yang sedang kita makan, tetapi informasi dunia. Yang berikut, kamu minum tetapi tidak sampai puas. Pernah Bapak Ibu berenang di air laut? Semakin Bapak Ibu minum air laut, maka kita akan semakin haus. Kenikmatan yang kita rasakan itu kenikmatan yang kosong seperti minum air laut. Melimpah tetapi dahaga terus semakin bertambah.
Saya pernah pengalaman. Saya suatu saat rajin olahraga lari. Waktu saya rajin olahraga lari, saya sering sekali tergoda untuk melihat pelari-pelari lain yang punya sepatu canggih. Bagi teman-teman saya yang pelari ini pasti relate. Kita melihat sepatu culture hari ini. Culture bagi yang ngerti saja ya. Itu ngelihat sepatu, bagus banget, pengen memiliki, kita nabung. Terus beli sepatu itu. Begitu dipakai sekali, 2, 3 kali lari, puas gak kita? Udah lupa kalau itu adalah sepatu yang kita impi-impikan. Kita gak pernah puas dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu. Kita akan selalu mencari terus sesuatu yang baru. Itu seperti kita minum tetapi kita tidak pernah puas. Yang berikut di Hagai 1 ayat 5 dan 6. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Itu berbicara mengenai hidup yang penuh dengan ketakutan. Khawatir terus, overthinking terus. Kita khawatir apa yang harus kita makan hari ini. Udah ada makanan ini kolesterolnya tinggi enggak? Belum kita makan aja kita udah mikirin sehat atau enggak. Kita overthinking dengan sesuatu yang mungkin tidak mengkhawatirkan. Tetapi itu menjadi beban pikiran kita sehingga kita tidak bisa ngapa-ngapain. Overthinking membuat kita paralyzed Bapak Ibu. Overthinking membuat kita lumpuh untuk berpikir jernih. Yang terakhir di Hagai 1 ayat 5 dan 6 berkata begini. Orang yang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi berlobang. Pundi-pundi berlobang. Dulu Bapak Ibu gak ada rekening bank. Jadi waktu itu mereka menyimpan uangnya itu di pundi-pundi. Pundi-pundi itu kain yang dijahit terus bisa ditarik ujungnya untuk tertutup. Dimasukinlah koin-koin di sana. Emas, perak dan lain sebagainya sebagai mata uang. Hari ini Bapak Ibu terima gaji, terima salary berkat Tuhan dari bisnis keuntungan tiap hari. Sekali seminggu, sekali sebulan. Tanggal 25 terima. Tanggal 26 tinggal 2.000. Bayar parkir aja susah. Berkat Tuhan banyak tapi kelihatannya bolong. Kantung digital bank Bapak Ibu bolong. Mungkin bukan kebutuhan Bapak Ibu sendiri atau kebutuhan kita. Tetapi ada saudara yang tiba-tiba mengalami kecelakaan dan kita harus bantu mereka. Serasa kehidupan kita itu berat terus Bapak Ibu. Maka jika kita lihat di Hagai 1 ayat 5 tadi berkata, perhatikanlah langkahmu. Dari semua cerita tadi, kegagalan-kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel. Mari kita lihat apa penyebabnya. Hagai 1 ayat 7 sampai dengan 10 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Bersama-sama dengan saya katakan perhatikanlah keadaanmu. 1, 2. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Karena apa? Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sementara kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan atas negeri ini. Ke atas gunung-gunung. Ke atas gandum. Ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha. Allah sedang memposisikan dirinya untuk berhadapan dengan kita dengan pihak yang berbeda. Tadi di ibadah yang kedua Pastor Yudi bilang istilahnya itu atau antitato. Antitato, betul. Allah sedang memposisikan dirinya berhadap-hadapan dengan kita dan bilang, aku akan mendatangkan kekeringan. Aku akan menghembuskan berkatmu. Karena engkau lupa hal yang paling utama di dalam kehidupanmu. Perhatikanlah hidupmu. Engkau bukan membangun rumah
yang tidak akan pernah dimakan ngengat, tetapi engkau membangun rumah yang fana di dalam kehidupan. Alasan semuanya kita mengalami kegagalan kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, karena kita salah prioritas Bapak Ibu. Kita salah prioritas. Gereja Tuhan seharusnya menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Mereka 20 tahun meninggalkan apa yang mereka janjikan waktu itu. Setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka langsung datang berkumpul 2 tahun. Ayo kita bangun rumah Tuhan. Setelah 20 tahun berjalan, 2 dekade Bapak Ibu, mereka lupa janji mereka untuk membangun rumah Allah. Mereka sibuk membangun kehidupan mereka. Apa yang Bapak Ibu bangun hari ini? Apakah sesuatu yang bisa dimakan ngengat dan karat? Atau sesuatu yang akan diperkenankan Tuhan pada saat penghakiman? Apa yang Bapak Ibu bangun hari ini di dalam kehidupan Bapak Ibu? Saya nggak tahu persis, tetapi ayat ini berkata, prioritasmu adalah rumah Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu, rumah Tuhan di sini ada 2. Makanya judulnya hari ini adalah 2 rumah 1 kasih. Rumah yang pertama adalah rumah yang kita diami hari ini. Dan kita duduk di tempat ini. Ini adalah rumah Tuhan. Persekutuan kita dengan rekan-rekan sesama kita. Saudara-saudara seiman kita, baik dalam bentuk building yang bisa kita sentuh, tangible. Ataupun gedung persekutuan kita untuk kita menyembah Tuhan. Itulah seharusnya yang kita bangun pertama kali. Prioritas di dalam kehidupan kita. Tetapi ada rumah yang kedua yang sama pentingnya, yaitu ini. Tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu seperti persembahan yang kudus, hidup dan berkenan. Tahu Bapak Ibu artinya kudus, yang persembahan hidup, kudus dan berkenan? Persembahan yang hidup itu kita semakin dewasa, hidup. Tubuh kita semakin mengikuti karakter Yesus. Yang kedua itu kudus, disucikan. Dan yang ketiga yang paling penting, berkenan. Berkenan itu apa bedanya dengan hidup dan kudus? Berkenan itu artinya Tuhan meresponi kehidupan kita. Kalau kudus, hidup itu responnya kita. Tetapi pada saat aku berkenan, Tuhan tepuk tangan atas kehidupan kita. Gereja yang harus kita bangun ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah tempat ini. Persekutuan kita dengan rekan-rekan satu iman kita, di mana visi Tuhan akan kita bangun di tempat ini. Dan yang kedua, diri kita. Dan kita harus mengasihi kedua-duanya. Kita harus memberikan kasih kita kepada gereja kita. Tanpa Tuhan di pusat kehidupan kita, kerja keras manusia tidak akan membawa berkat. Yang pertama poinnya hari ini, kasih kepada rumah Tuhan dimulai akan kesadaran, akan prioritas. Kasih kepada rumah Tuhan dimulai dari kesadaran akan prioritas. Catat Bapak Ibu, apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu hari ini. Saya mau kesaksian sedikit, dan ini kesaksian pertobatan saya. Beberapa minggu yang lalu waktu kita masih di Gunung Malang, saya pernah datang ke dalam satu ibadah dengan hati yang penuh dengan kritik. Saya masuk langsung ngelihat kok gelap banget ya. Kira asernya kok enggak tanggap ya. Parking ministrinya kok enggak diarahin ya mobil saya ya. Masuk ke dalam, saya dengar PAW-nya, kok ada yang fales ya? Kok khotbahnya gitu-gitu aja ya? Hati saya waktu itu pahit banget. Saya enggak tahu kenapa hari itu saya datang. Kenapa begini ya? Saya bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa begini? Saya waktu itu langsung bertobat dan berdoa, Tuhan kenapa hatiku seperti ini? Waktu itu enggak ada jawaban langsung. Tapi ada satu pesan yang ada dalam hati saya. Saksikan nanti. Aku akan buktikan. Buktinya Bapak Ibu, saya lihat. Sepanjang awal bulan November pada saat kita mau pindah ke tempat ini. Saya melihat semuanya jemaat sikat kursi satu persatu, pel lantai,
bersihin gedung. Wow, bagaimana cintanya jemaat kepada gereja yang tidak sempurna ini. Tuhan bilang dalam hati saya di dalam pertobatan saya hari ini, gereja bisa jadi tidak sempurna. Gereja bisa jadi dihuni oleh orang-orang yang menyebalkan. Tetapi aku memakai mereka untuk kemuliaanku. Karena mereka mencintai gereja. Mencintai gereja itu sama dengan mencintai Tuhan. Sekarang mari kita lanjut Bapak Ibu. Saya mau simpulkan tadi sedikit ya. Kondisi bangsa Israel waktu itu mereka sibuk memperindah rumah sendiri. Kita mungkin sekarang fokus pada karir, kenyamanan dan pencapaian pribadi. Pesan Tuhan buat kita, jangan mengabaikan pertumbuhan rohani. Kita ini bait Allah. Waktu itu pesan yang kedua waktu zaman Nabi Hagai, bait Allahnya terbengkalai. Tidak dikerjakan selama 20 tahun. Mungkin hari ini yang relate buat kita udah punya gedung bagus nih. Tapi apakah kita punya kehidupan rohani yang sedang kering hari ini? Apakah kita doanya jarang? Apakah kita tidak terlibat di dalam kegerakan gereja, cukup datang setiap hari Minggu dan pulang dengan ngedumel karena parkirnya gak dapat di lantai 7 atau lantai 8. Liftnya lambat. Dan lain sebagainya kita menggerutu. Pesannya hari ini ingat, kita harus menata prioritas kehidupan kita. Membangun rumah Allah dengan benar. Mungkin hari ini, waktu itu, di zaman Nabi Hagai, banyak yang bekerja tetapi tidak puas. Kantung mereka bolong. Hari ini mungkin banyak memiliki. Kita punya banyak sesuatu yang Tuhan kasih berkat dalam kehidupan kita. Harta mungkin kita banyak, saldo mungkin banyak. Tetapi kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Hari ini Tuhan mau panggil kita kembali ke hadirat-Nya. Mari kita lanjut Bapak Ibu, Hagai 1 ayat 12. Hagai 1 ayat 12 berkata begini, lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak imam besar dan selebihnya di bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan, mereka mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan. Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu. Aku huruf besar ya. Allah menyertai mereka. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda. Dan semangat Yosua bin Yozadak imam besar. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan. Garis bawahi kata melakukan. Pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Melakukan itu adalah satu tindakan Bapak Ibu. Hari ini pada saat firman sedang disampaikan buat kita semuanya termasuk saya, kita boleh modal percaya. Tetapi setelah keluar dari tempat ini tidak cukup lagi modal percaya, kita harus bertindak. Maka selanjutnya adalah kasih kepada rumah Tuhan itu dibuktikan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan ketaatan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Kasih kepada rumah Tuhan harus dilakukan dan dinyatakan. Mencintai gereja berarti kita siap mendengar firman Tuhan yang menegur. Saya katakan sekali lagi, mencintai rumah Tuhan berarti siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan yang sedang menegur kita. Mencintai persekutuan dengan teman-teman saudara seiman itu samanya juga untuk terbuka, untuk dibentuk dan disatukan. Gesekan satu dengan yang lain di dalam CG itu biasa. Dan gesekan itu membuat panas dan kita menjadi bertumbuh karena besi menajamkan besi. Saya ulangi sekali lagi, mencintai persekutuan itu berarti kita terbuka untuk dibentuk dan disatukan. Mencintai tubuh kita
sebagai bait Allah itu berarti kita tunduk pada suara Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, termasuk menjaga kekudusan dan disiplin rohani. Disiplin rohani adalah salah satu alat kita, kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, maka poin yang kedua hari ini mau saya sampaikan adalah kasih kepada rumah Tuhan dibuktikan dengan ketaatan dan tindakan. Kasih kepada rumah Tuhan dibuktikan dengan ketaatan dan tindakan. Mari kita sedikit kembali ya ke ayat Hagai 1 tadi ayat 8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Bapak Ibu relate dengan orang yang membawa kayu ke gunung? Bapak Ibu relate siapa yang di Alkitab yang dituliskan membawa kayu ke gunung? Siapa? Ada satu pribadi yang membawa kayu ke gunung dengan darah, dengan sakit-sakitan dan dicambuk, namanya Yesus. Bayangkan Bapak Ibu sedang membangun satu bangunan. Waktu itu kayu bukan barang yang murah Bapak Ibu. Kayu itu bukan barang yang bisa di-download. Kayu waktu itu harus diambil dari pohon, ditebang, digergaji supaya bentuknya bisa membentuk building. Entah itu persegi, entah itu jadi papan. Kemudian setelah itu dibentuk, dia akan dibawa ke gunung. Kira-kira menurut Bapak Ibu, waktu itu sudah ada delivery enggak? Tolong dong bawa kayu ini, ada pick-up kan, pinjam pick-up, bawa ke gunung. Ada enggak waktu itu? Enggak ada waktu itu. Apa artinya? Bawa kayu ke gunung itu apa artinya? Mereka akan bersusah payah menebang pohon terlebih dahulu. Mereka akan membentuk pohon tersebut, rantingnya dihilangkan, dibuat jadi bulat untuk tiang penyangga, dibuat untuk pipih sebagai papan dan lain sebagainya sebagai dinding. Dan mereka akan mungkin membawa keledai mereka, bawa. Hari itu mungkin gak punya aplikasi untuk tolong dong bawa ini ke sini. Enggak, mereka bawa sendiri. Waktu itu mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk membawa kayu ke gunung. Mereka melakukan hal yang sulit tetapi yang terbaik. Mencintai rumah Tuhan itu mungkin gak gampang Bapak Ibu. Karena kita harus membawa kayu ke gunung, artinya apa? Berikan yang terbaik. Bapak Ibu harus bertindak sendiri, saudara-saudara semua di tempat ini harus melakukan dengan tangan sendiri untuk mencintai gereja. Gak cukup dengan online Bapak Ibu. Turun tangan mencintai gereja, mencintai persekutuan, sama dengan mencintai gereja yang ada dalam kehidupan kita. Jangan andalkan orang lain, andalkan Tuhan saja untuk membangun gereja yang kudus. Orang mengambil kayu dengan susah payah, artinya apa? Mencintai gereja pun harus berdarah-darah. Itu yang harus dimiliki kualitas orang pengikut Kristus. Lebih baik 1 hari di tempat ini daripada 1000 hari di tempat lain. Sama seperti Kristus yang membawa kayu 2 potong berbentuk salib. Dia memanggul itu dengan seluruh kesakitan yang dia miliki. Badannya tercabik-cabik pun dia tetap harus berjalan. Dan diludahin orang, tetap dia memberikan yang terbaik itu sampai ke gunung. Dan gunung itu bukan gunung kemuliaan waktu itu. Itu adalah gunung kutuk Bapak Ibu, Golgota itu. Kalau hari ini kita membawa kayu, entah itu apa dalam kehidupan Bapak Ibu untuk kita persembahkan buat Allah kita di gunung kemuliaan. Tetapi waktu itu Yesus membawa kayu untuk dia disalib. Dan kayu itu buat dia sendiri disalib Bapak Ibu. Apakah kita nggak mau membawa sedikit ranting yang baik? Jangankan kayu, ranting saja untuk kita bawa. Kita persembahkan di gunung kemuliaan, bukan gunung kutuk lagi.
Itulah salah satu cara kita untuk mencintai gereja, mencintai persekutuan, mencintai bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Disiplin rohani harus yang terbaik. Bapak Ibu lagi ngantuk kek, bangun pagi hari tetap berdoa, baca Alkitab. Mau hujan kek, datang ke gereja. Mau sedang lapar kek, pulang kantor, datang ke SG. Karena di SG ada makan-makan. Wow. Saya akan masuk ke poin yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama di Hagai 2 ayat 6. Hagai 2 ayat 6 sampai 9. Hagai 2 ayat 6 berkata begini Bapak Ibu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Singkat cerita Bapak Ibu. Pada saat mereka mulai membangun gereja. Bait Allah pada saat itu. Tempat mereka menyembah Allah dengan kayu yang mereka bawa sampai ke gunung. Firman Tuhan melalui Nabi Hagai bilang begini. Aku akan mendatangkan berkat dari bangsa-bangsa. Apa yang mengalir dari bangsa-bangsa akan datang ke tempat ini. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Makanya Pulau Jawa itu kepunyaan Tuhan. Karena banyak emas di sana. Mas Parto, emas dan sebagainya. Itu punyanya Allah katanya. Semua yang Tuhan punya diperintahkan datang ke bait Allah yang mereka bangun. Saya ulangi. Semua yang Tuhan punya diperintahkan untuk datang ke bait Allah. Karena mereka tahu prioritas utama dalam kehidupan mereka. Membangun rumah Allah yang kudus. Ini janjinya luar biasa loh ya Bapak Ibu ya. Janjinya luar biasa. Sekarang mari kita lihat ke dalam konteks gereja kita. Ke dalam konteks diri kita sebagai bait Allah. Saya mau katakan dulu mengenai gereja dan persekutuan kita di tempat ini. Pada saat kita tahu prioritas kita membangun kehidupan gereja yang luar biasa. Memberikan yang terbaik buat rumah Allah di tempat ini. Dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tuhan akan memerintahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk datang ke tempat ini. Karena kita meninggikan Kristus. Berikan yang terbaik untuk melayani Kristus di tempat ini. Kursi-kursi ini gak bakalan ada yang kosong. Karena Tuhan yang punya emas, Tuhan yang punya perak akan memerintahkan kursi-kursi ini diisi oleh jiwa-jiwa emas VIP kita yang akan kita cari. Tuhan memerintahkan tempat ini menjadi tempat house of miracles and encounter. Kita ketemu Tuhan Yesus. Terjadi keajaiban demi keajaiban di tempat ini. Mukjizat demi mukjizat. Karena ada hati yang benar-benar membawa kayu dari lembah ke gunung untuk membangun gereja Tuhan di tempat ini. Itu artinya pada saat dalam kehidupan kita membangun bait Allah, prioritas yang benar dalam kehidupan kita yang hidup, kudus dan berkenan. Pada saat kita sampai ke dalam taraf berkenan, Tuhan sedang tepuk tangan. Dan bilang bahwa itu pekerjaan tender A, B, C, kasih ke dia. Itu rumah tangga tadinya yang hancur, berikan hati yang saling memaafkan dan mengampuni satu yang lain. Berikan mereka berkat keturunan yang luar biasa. Tuhan akan memerintahkan emas dan perak yang dia miliki dan semua yang dia miliki ke dalam gerejanya. Janji ini ada di dalam perjanjian lama. Diberikan oleh Nabi Hagai. Diberikan Tuhan melalui perantaraan Nabi Hagai kepada bangsa Israel. Dan itu berlaku juga
untuk kita di Balikpapan. Khususnya jemaat GMS di ibadah 3 hari ini. Walaupun kopi dan keripik sudah tidak ada. Tapi tetap kasih Tuhan jauh lebih besar dari sekedar keripik dan kopi. Berikan yang terbaik Bapak Ibu. Berikan yang terbaik saudara-saudaraku untuk rumah Tuhan di tempat ini. Ketika umat Tuhan membangun rumah Tuhan dengan hati yang benar, maka Tuhan sendiri akan menambahkan kemuliaan lebih besar dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Bait Allah yang pertama dibangun oleh siapa Bapak Ibu? Dibangun oleh Salomo. Kalau Bapak Ibu baca Salomo di kitab Raja-Raja, bagaimana dia mendirikan bait Allah lengkap dengan emas. Segala macam itu mahal-mahal harganya. Dia mendatangkan kayu sanobar dari, saya nggak tahu persisnya di mana. Namanya kayu sanobar. Kayu yang sangat mahal dan Tuhan itu memberikan secara detail dari sini ke sini jaraknya berapa. Dari sini ke sini luas, tinggi dan lain sebagainya. Tuhan memberikan instruksi yang jelas. Dan rumah itu, rumah bait yang pertama itu indahnya luar biasa. Tapi tahu nggak Bapak Ibu apa yang kita baca barusan di ayat 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tuhan sedang bilang, rumah yang dulu didirikan oleh Salomo dengan emas yang berton-ton itu. Dengan emas yang melimpah itu. Kemuliaannya tidak seperti, lebih kecil dari kemuliaan yang engkau dirikan sekarang ini. Karena ada hati yang mau memberikan yang terbaik. Hati yang mau takut akan Tuhan dan bertobat. Itu yang Tuhan lihat. Walaupun secara building mungkin mereka tidak semegah bait yang pertama. Tetapi Tuhan menjanjikan kemegahan karena kemuliaan Tuhan lebih di sana. Kemuliaan Tuhan bukan mengenai gedung Bapak Ibu. Saya mau katakan hari ini, jika kita memiliki gedung yang luar biasa hari ini. Saya sempat kaget-kaget waktu pertama kali, banyak banget singernya. 8, 9 singernya. Canggih banget panggungnya. Megah luar biasa. Puji Tuhan dengan segala kemewahan yang kita miliki. Tapi ini gedung fana. Yang sejahtera, yang sejati, dia sejati. Yang sejati dan sampai kekekalan itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan itu adalah gereja Tuhan. Hati kita yang menyembah. Roh kita yang akan kita bawa. Yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang tidak bisa dimakan ngengat dan karat. Maka poin ketiga saya hari ini Bapak Ibu. Kasih kepada rumah Tuhan. Menghadirkan kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan melebihi hidup. Itu ada lagunya kan ya? Kemuliaan melebihi hidup. Itu yang kita inginkan Bapak Ibu di tempat ini. Saya mau menyimpulkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya di ibadah 3 ini. Karena saya punya beban sekali untuk ibadah 3 ini, kita gak akan ada lagi kursi kosong. Saya rindu sekali untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan di tempat ini. Gereja Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan motivasi yang benar. Gereja yang mulia. Gereja di mana mukjizat demi mukjizat terjadi, rumah tangga dipulihkan, orang sakit disembuhkan, hati yang membenci Tuhan menjadi mengasihi Tuhan, hati yang membenci sesama menjadi hati yang mengasihi sesama. Saya rindu sekali untuk melihat orang-orang seperti itu di tempat ini. Orang-orang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan walaupun kakinya lecet. Waktu dia berjalan dari lembah ke gunung membawa kayu. Tetapi dengan kerendahan hati tetap bilang bahwa Allahku yang paling penting. Itu prioritas yang paling penting di dalam kehidupanku. Bangunan gereja bukan sekedar beton. Bangunan gereja bukan sekedar atap. Bukan sekedar kursi-kursi. Tetapi kursi-kursi di tempat ini adalah kursi-kursi di mana generasi yang akan datang untuk sebagai bapak-bapak gereja akan duduk untuk dimuridkan. Mereka akan lebih lagi mengasihi Tuhan.
Dan mereka akan lebih lagi memiliki kemuliaan yang lebih dari yang kita miliki sekarang. Karena mereka dimuridkan di tempat-tempat ini. Pada saat Bapak Ibu datang ke kolam baptisan, punya penglihatan Bapak Ibu, punya harapan dan bilang bahwa vision tempat baptisan itu akan menjadi tempat pertobatan banyak orang. Itu yang harus kita miliki di tempat ini. Persekutuan bukanlah kegiatan rutin saja. Kita datang sekali seminggu ke Connect Group. Kita datang setiap hari Minggu ke tempat ini. Kita datang ke rapat pemimpin dan lain sebagainya. Bukan itu, bukan sekedar rutin. Tetapi itu adalah jantung kehidupan rohani kita. Karena di sana kita punya kesempatan banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan kesaksian. Dan itu yang mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Kesaksian mengalahkan iblis. Kita berkumpul, kita saling menguatkan, mendoakan, memikul beban satu dengan yang lain. Disitulah Tuhan berjanji menyatakan kemuliaan. Saya mau mengundang Praise and Worship untuk bisa membantu saya. Dan yang terakhir, ayat ini juga berkata kepada kita secara pribadi. Saya bilang tadi bahwa kita ini bait Allah. Dan bait Allah itu kata firman, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus dan berkenan. Kita tahu ada dua rumah. Yang pertama rumah kita, rumah ini. Dan yang kedua adalah rumah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi ada satu kasih yang melingkupinya. Yaitu kasih Kristus. Itulah yang kita contoh. Kasih Kristus yang rela mati buat sahabat-sahabatnya. Pada saat kita hidup sebagai pribadi yang berjalan sebagai representasi Tuhan. Karena kita ini bait Allah. Kita harus membangun rumah Tuhan di dalamnya. Melalui apa? Melalui doa. Melalui kekudusan. Melalui disiplin rohani. Melalui ketaatan. Dan Tuhan berjanji akan memenuhi hidup kita dengan kemuliaan. Karena sinar kemuliaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Itu yang membuat hidup kita lebih berarti. Mari sama-sama berdiri Bapak Ibu.